Bayangkan sebuah panggung besar bernama Sepak Bola Indonesia, di mana ambisi, intrik, dan harapan berpadu dalam satu waktu. Dari persiapan krusial timnas di kualifikasi Piala Dunia, hingga skandal mafia bola yang mulai terkuak, hingga kisah pilu Marcelino Ferdinand yang tersesat di kerasnya sepak bola Eropa. Semua itu mengalir dalam narasi yang tak hanya menggugah, tapi juga mengundang tanya, kemana arah masa depan sepak bola kita? Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua laga krusial di bulan Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Cina dan Jepang. Rumor soal hadirnya pemain naturalisasi baru sempat beredar luas, bahkan menarik perhatian media asing. Namun, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa untuk saat ini tidak ada rencana mendatangkan pemain naturalisasi baru. Menurutnya, skuad Garuda yang ada saat ini sudah menunjukkan kualitas yang cukup kuat, terutama setelah tampil solid melawan Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert sebagai pelatih pun diyakini mampu memaksimalkan kekuatan pemain yang sudah ada. Arya juga menjelaskan bahwa penambahan pemain baru mungkin akan dipertimbangkan di masa mendatang, tetapi bukan untuk laga bulan Juni ini. Fokus utama saat ini adalah meraih kemenangan atas Cina dan minimal hasil imbang melawan Jepang, demi mengamankan tiket ke babak keempat. Sementara itu, untuk tim sepak bola putri, PSSI sedang memproses beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan bisa memperkuat skuad ke depannya. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari masyarakat, Timnas Indonesia diharapkan mampu menciptakan sejarah dan melangkah lebih jauh di panggung dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keinginannya untuk melihat Timnas Indonesia kembali beruji coba melawan rival klasiknya, Malaysia. Sudah 4 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir di Piala AFF 2020, di mana skuad Garuda menang telak 4-1 atas Harimau Malaya. Erick mengaku rindu suasana panas dan penuh gengsi saat dua negara bertetangga ini saling berhadapan. Laga uji coba ini direncanakan digelar pada FIFA Matchday September 2025, bersamaan dengan opsi menghadapi tim lain seperti Lebanon dan Kuwait. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Malaysia kini tengah berbenah di bawah pelatih baru, Peter Klamovski, serta aktif mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim mereka. Inilah yang membuat PSSI semakin penasaran akan kekuatan terbaru dari sang rival. Tes nyali lah sama-sama, ujar Erick Thohir dengan antusias. Meski begitu, ia juga realistis. Uji coba ini baru akan terjadi jika Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menyetujui tawaran dari PSSI. Jika tidak, PSSI tetap membuka peluang laga melawan negara lain. Namun satu hal pasti, laga klasik Indonesia versus Malaysia akan selalu dirindukan para pecinta sepak bola tanah air. Berikan yang terbaik untuk tanah air. Kejuaraan itu milik kita. Kami perjuangkan Indonesia untuk negeri yang kita cinta. Penasihat klub Semen Padang, Andre Rosiade, kembali menggemparkan dunia sepak bola nasional dengan pernyataannya soal dugaan mafia bola di Liga 1. Dalam unggahan di media sosial, Andre menyebut dua sosok berinisial Jan dan P sebagai aktor utama di balik praktik curang tersebut. Ia mendesak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk segera mengambil langkah tegas dalam membersihkan sepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotor ini. Menurut Andre, hampir semua elit PSSI mengetahui keberadaan kedua sosok ini, dan kini saatnya membuktikan komitmen terhadap reformasi besar-besaran di tubuh sepak bola nasional. Tak hanya itu, Andre juga menyoroti performa wasit yang dinilai kontroversial di laga-laga penting, termasuk pertandingan antara Semen Padang versus PSIS dan PSS versus PSM. Ia bahkan menyarankan penggunaan wasit asing dan mengingatkan agar teknologi VAR tidak dijadikan alat baru untuk praktik curang. Desakan ini datang di tengah perjuangan tim-tim papan bawah menghindari degradasi, yang menurut Andre jauh lebih sengit dibanding perebutan gelar juara.
Menanggapi hal ini, PT LIB melalui Ferry Paulus menyatakan komitmen penuh untuk menjaga profesionalisme kompetisi, termasuk penggunaan wasit kompeten dan standar regulasi FIFA hingga akhir musim. Bojan Hodak, pelatih asal Kroasia yang dikenal sebagai arsitek kejayaan Johor Darul Ta'zim, kini menorehkan prestasi gemilang bersama Persib Bandung. Setelah memulai dominasi JDT di Malaysia dengan trofi Liga Super pada 2014, Hodak kini membawa Maung Bandung menguasai Liga 1 Indonesia. Ia datang ke Persib saat klub berada di ujung zona degradasi, namun dalam waktu singkat berhasil menyulap tim menjadi juara, bahkan 2 musim berturut-turut. Musim ini, Persib memastikan gelar juara dengan sisa 3 pertandingan, mengumpulkan 64 poin dari 31 laga. Di balik itu, kegagalan para pesaing seperti Dewa United dan Persebaya ikut membuka jalan bagi kejayaan Persib. Namun, Hodak kini dihadapkan pada tantangan baru, membawa Persib bersinar di pentas Asia. Meski dominan di kancah domestik, musim ini Persib harus menelan kenyataan pahit sebagai juru kunci di Liga Champions Asia 2. Jika tak segera dibenahi, dominasi lokal ini bisa jadi tak cukup untuk menempatkan nama Persib sejajar dengan klub-klub elit Asia. Layaknya JDT yang kini menjadi raksasa regional, Persib di bawah Hodak pun diharapkan bisa melangkah lebih jauh, bukan hanya menaklukkan Indonesia, tetapi juga berbicara banyak di level internasional. Marcelino Ferdinand, talenta muda andalan timnas Indonesia, kini berada di persimpangan penting dalam karirnya. 2 musim berturut-turut tanpa menit bermain reguler di level klub, membuat perkembangan pemain 20 tahun ini terancam stagnan. Setelah hanya tampil 3 kali bersama KMSK Deinze di Liga Belgia, musim ini Marcelino hanya mencatatkan 2 penampilan bersama Oxford United di Inggris. Salah satunya terjadi saat tim sudah dipastikan aman dari degradasi, dan satu lagi ketika klub nyaris menyerah di ajang Piala FA. Jelas, ia belum masuk dalam rencana utama pelatih Gary Rowett, yang bahkan secara terbuka menyebut akan melepas pemain-pemain yang tak mendapat tempat di tim inti. Di tengah ketidakpastian masa depannya di Oxford United, opsi peminjaman menjadi jalan terbaik bagi Marcelino untuk menghidupkan kembali ritme permainannya. Meski tak rutin bermain di klub, Marcelino tetap menjadi pilihan utama di timnas Indonesia, termasuk di 2 laga perdana era Patrick Kluivert. Namun, semua pihak sepakat bahwa performa terbaik Marcelino hanya bisa tercapai jika ia bermain konsisten di level klub. Jika langkah peminjaman ini berhasil, bukan hanya karir Marcelino yang terselamatkan, tetapi timnas Indonesia juga akan mendapat keuntungan besar dari kebangkitan salah satu gelandang muda paling potensial yang dimiliki saat ini. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan, perjuangan, dan skandal, satu hal yang tak berubah, cinta kita pada sepak bola Indonesia. Tapi cinta saja tak cukup, kita butuh keberanian untuk berubah, ketegasan untuk bersih, dan strategi untuk bersinar. Kini saatnya semua pihak bersatu, agar panggung ini tak lagi jadi tempat drama semata, tapi ladang prestasi yang membanggakan bangsa. Karena di balik setiap sorotan, ada harapan besar yang menanti untuk diwujudkan.